Penyidik Tipikor Polda Sulawesi Utara segera limpahkan berkas perkara dana hibah Sinode Gemim. Terima program beasiswa Indonesia Maju, siswa SMA Negeri 1 diterima 5 kampus di luar negeri. Jelang rotasi jabatan Adan Dambea, syaratkan pejabat yang dilantik wajib tahu mengaji. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Selasa 6 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Ira Manto, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Polda Sulawesi Utara segera merampungkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Sulut ke Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Diharapkan dalam waktu dekat kasus ini segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Proses hukum kasus dugaan Tipikor dana hibah Gemim yang merugikan negara hampir 9 miliar rupiah terus bergulir. Setelah menahan 5 orang tersangka, kini kasus yang melibatkan sejumlah mantan pejabat Pemprov Sulut dan petinggi Gereja Masehi Injili Minahasa akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. AKBP Alamsyah Hasibuan, Kabid Humas Polda Sulut membeberkan, para penyidik terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses pelimpahan ke Kejaksaan memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ya, dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar. Ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut, ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1, ya, dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1. Ya, ini proses terkait dengan masalah Gemim. Dana hibah, ya kita ikuti terkait dengan ada tersangka baru, kita ikuti prosesnya. Alamsyah Hasibuan juga menambahkan selain pelimpahan ke Kejaksaan, proses penyidikan pun terus berlanjut dan kemungkinan akan ada tersangka baru. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim ini telah menyeret 5 tersangka, yakni Steve Kepel, Gemi Kawatu, Freddy Kaligis, Jeffrey Korengkeng, serta Ketua Sinode Gemim, Hein Arina. Adapun modus dalam kasus ini menganggarkan, menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana hibah tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai peruntukan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih berita terkait, saudara, dinilai paling bertanggung jawab atas pemberian dana hibah ke Gereja Masehi Injili di Minahasa, Santrawan Paparang, kuasa hukum tersangka Gemi Kawatu, meminta penyidik juga menetapkan mantan Gubernur Oli Dondo Kambe sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Paparang usai bersama tim kuasa hukum tersangka Asiano Gemi Kawatu mendaftarkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka kliennya di Pengadilan Negeri Manado pekan lalu. Kepada media, Paparang mengatakan kliennya yang saat itu pejabat sekretaris provinsi hanya menjalankan tugasnya memproses penyaluran dana hibah ke Gereja Masehi Injili Minahasa sesuai instruksi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe pada waktu itu. Periksa dong Menteri Dalam Negeri sebagai umbrella position pemberi kebijakan hukum yang menjadi dasar payung hukum pemberian dana hibah, sehingga gubernur memberikan. Terus keberadaan dari klien kami posisinya hanya saksi satu saja yang layak menempatkan atau disematkan oleh penyidik Polda Sulawesi Utara, yaitu Oli Dondo Kambe sebagai pemberi dana hibah. Dia yang jadi tersangka. Sementara di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Alamsyah Hasibuan menegaskan, Polda Sulut bekerja secara profesional dan proses hukum masih terus berlangsung. Menurutnya, untuk menjadikan tersangka terhadap seseorang, penyidik harus mengumpulkan minimal 2 alat bukti kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya paham apa yang saudara-saudara tanyakan kepada saya. Itu masih dalam proses. Ya, penyidik yang jelas tugasnya adalah mengumpulkan alat bukti. Apabila alat bukti ini terpenuhi,
maka dia akan mendapatkan dapat ditingkatkan menjadi status tersangka. Ya, beri waktu kepada penyidik untuk memproses ini. Jadi tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Ya, Siapapun negara tidak boleh kalah sama pelaku kejahatan. Alamsyah juga meminta semua pihak dapat menghormati proses hukum yang masih berlangsung ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, menjawab desakan berbagai kalangan atas penggunaan dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Polda Sulut senilai 10 miliar rupiah, Kabid Humas AKBP Alamsyah menyatakan dana hibah tersebut digunakan untuk pengamanan pilkada dan digunakan sesuai peruntukan. Desakan pertanggungjawaban dana hibah 10 miliar untuk pengamanan pilkada di tahun 2024 ini menyeruak pasca penahanan 5 tersangka dan pemeriksaan mantan Gubernur Oli Dono Kambe atas kasus dugaan korupsi dana hibah Gemim. Kepada media, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah membenarkan Polda Sulut menerima dana hibah dari Pemprov Sulut sebesar 10 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pengamanan pilkada 2024. 10 M yang diberikan dari Pemprov kepada Polda itu benar, ya, ada dana hibah 10 M dan itu dipergunakan untuk kepentingan operasional yang awalnya yang diajukan adalah sebesar 25 M, tetapi alhamdulillah ya institusi Polda Sulut dengan dana 10 M bisa kita sama-sama merasakan bahwasanya pelaksanaan pilkada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara ini berjalan dengan aman, ya, berjalan dengan tertib dan damai. Nah, ini satu menjadi yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Alamsyah menambahkan anggaran dana hibah digunakan seutuhnya pada pengamanan di semua tahapan pilkada Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim kuasa hukum tersangka Hein Arina mencabut gugatan pra-peradilan yang sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado. Pencabutan gugatan ini atas permintaan Foni Suot selaku istri tersangka. Tim kuasa hukum Feni Suot, istri tersangka Hein Arina, mencabut permohonan pra-peradilan kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim di Pengadilan Negeri Manado pada Senin 5 Mei 2025. Palilingan menjelaskan selanjutnya pada sidang Senin kemarin, pihak pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan pra-peradilan dan telah ditetapkan oleh hakim. Diberikan ruang untuk menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan. Itu ruang secara hukum, KUHAP mengatur, Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Dan karena itu kami sebagai tim hukum, dalam hal ini wakili pihak pemohon, telah mengajukan permohonan pra-peradilan tanggal 15 April. Dan pada tanggal 16 April keluar nomor sidang praper nomor 9 garing Pitpra garing 2025 garing PN Manado, dan tanggal persidangan tanggal 5 Mei pada persidangan hari ini. Palilingan selanjutnya bilang bahwa alasan pencabutan pra-peradilan oleh pihak pemohon adalah dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurut Palilingan, pencabutan permohonan ini adalah kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi terkait siswa berprestasi di SMA Negeri 1 Manado yang diterima 5 kampus luar negeri akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, berbekal semangat pantang menyerah, seorang siswi SMA Negeri 1 Kota Manado bernama Julia Fedrianti berhasil lulus di 5 kampus top luar negeri. Perjalanan menuju kampus impian diraihnya dengan kerja keras dan ketekunan, serta support dari keluarga dan pihak sekolah. Tak ada kesuksesan tanpa rasa lelah, tak ada kemenangan yang diraih tanpa kerja keras dan ketekunan. Itulah spirit yang membuat Julia Fedrianti, siswi SMA Negeri 1 Manado, Sulawesi Utara, yang berhasil meraih beasiswa Indonesia Maju untuk studi di kampus bergengsi di University of California, Davis, Amerika Serikat. Sempat merasa tak mampu bersaing, namun Julia mencoba memotivasi diri dengan meningkatkan kualitas diri, mengikuti berbagai kompetisi di tingkat provinsi maupun nasional, mewakili sekolahnya SMA Negeri 1 Manado. Kedepannya sendiri sangat amat panjang karena membutuhkan banyak tenaga dan kerja keras dari berbagai macam hal, seperti dari prestasi yang harus memenuhi standar tingkat nasional ataupun internasional, beserta juga kemampuan bahasa Inggris yang bagus yang dimintai oleh beasiswa, dan juga nilai akademik maupun kegiatan non-akademik yang harus menonjol dibandingkan yang lain, yang mana menjadi benefit untuk mendapatkan beasiswa dan masuk ke perguruan tinggi dunia. Perjalanan Julia menebus ketatnya persaingan kuliah di luar negeri tidak lepas dari dukungan pihak sekolah. Sejak masih di bangku kelas 10, Julia tercatat sebagai siswa yang aktif mengikuti komunitas debat bahasa Inggris. Di forum inilah tenaga pengajar melihat kemampuan Julia semakin terasa dan bisa membantunya meraih sukses di kemudian hari. Kami memang pertama sering memotivasi anak-anak supaya betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh, karena memang hidup ini persaingan. Kalau kita menginginkan bisa lolos di perguruan tinggi terbaik, tentu banyak persaingan, banyak saingan dan tidak mudah. Jadi harus betul-betul kerja keras, harus disiplin. Jadi pertama itu memang diri sendiri itu harus punya motivasi yang kuat, ya. Belajar keras, kerja keras, tentu juga harus mengandalkan Tuhan, ya, tidak mengandalkan diri sendiri. Kami punya kebiasaan di sekolah juga berupaya membuka akses yang seluas-luasnya bagi siswa dalam mengembangkan minat bakat, ya, sesuai potensinya dalam berbagai hal, apakah itu akademik dan juga non-akademik. Pihak sekolah berharap Julia sukses menuntaskan pendidikannya di University of California dan menjadi salah satu alumni SMA Negeri 1 yang berkontribusi positif bagi Indonesia yang merupakan negara kelahirannya. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan siswa berkebutuhan khusus didampingi para guru mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Sekolah Luar Biasa BC Kristen Immanuel Manado pada Senin pagi. Di tengah keterbatasan, para siswa ini diajarkan makna cinta tanah air masih di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beginilah suasana upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional yang dilakukan sejumlah siswa sekolah luar biasa BC Kristen Immanuel di Kelurahan Ranomuut, Kota Manado. Memiliki keterbelakangan tak membuat mereka patah semangat mengikuti upacara. Kepala sekolah menyebut upacara yang dilakukan rutin menjadi salah satu pembelajaran untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Ini sangat penting untuk anak-anak dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, khusus di Yayasan Persekolahan Kristen Immanuel Manado, bagaimana untuk menumbuhkan cinta tanah air. Dan memang kegiatan ini memang harus dilaksanakan, apalagi dengan sekarang bahwa untuk mendidik anak-anak, bagaimana membentuk karakter dari anak-anak agar mereka tetap cinta tanah air, terlebih tanah air Indonesia. SLB BC Kristen Immanuel yang berdiri sejak 1983 adalah sekolah swasta yang dikelola Yayasan Persekolahan Kristen Immanuel Manado. Oleh yayasan menggratiskan seluruh anak yang bersekolah di sini. Saat ini terdapat 38 siswa dari berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, dengan 8 tenaga pengajar.
Di tengah keterbatasan, pengelolaan yayasan selalu memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal. Di sekolah ini, anak-anak diajarkan hidup mandiri dan terampil. Hari ini, ya puji Tuhan SLB Emmanuel sendiri itu kita ada sudah 3 sebenarnya. Jadi ada tunarungu, tunadaksa, dan kita juga menerima anak-anak autis sejak tahun 83 yang diprakarsai oleh orang tua saya, dan puji Tuhan sampai saat ini masih berjalan dalam segala keterbatasan, tapi kami bisa berjalan, terutama membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan di sini kami tidak memungut biaya apapun, dan rata-rata yang datang ke sini adalah anak-anak yang kurang mampu. Kedepan diharapkan ada perhatian pemerintah ataupun swasta untuk membantu pengelolaan dalam memenuhi kebutuhan belajar mengajar. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang ibu rumah tangga asal Desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, rela bekerja sebagai kuli di sebuah usaha pembuatan batako. Pekerjaan yang lazim dikerjakan kaum lelaki ini terpaksa dikerjakannya lantaran desakan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan orang untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang terjadi saat ini. Alfiana Masala misalnya, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Kalawat, terpaksa melakoni pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kaum lelaki. Demi menopang perekonomian keluarga, Alfiana terpaksa bekerja di tempat usaha pembuatan batako bersama suaminya. Di tempat ini, Alfiana bekerja mengangkat pasir dan membuat campuran semen sebagai bahan pembuatan batako. Hasil yang diperoleh bersama suaminya dianggap cukup demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan bisa membantu orang tua. Ya, karena membantu perekonomian, lagian orang juga harus membantu orang tua di kampung, jadi orang butuh ya lebih biar perekonomian lebih, biar dapat lebih hasil lebih bagus, lebih banyak, dan orang lebih bisa ini biaya orang tua di kampung. Biasanya Bu dalam satu hari boleh berapa banyak? Tergantung cuaca Pak, kalau panas, kalau tidak hujan mungkin 4 saat atau 5 saat. Nah, dalam 1 minggu bisa berapa rupiah Bu yang Ibu dapatkan dari hasil kerja ini Bu? Ya sekitaran 1 juta lebih. Oke, 1 juta lebih. Itu cukup Bu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Ya cukup dan tidak cukup, ya dicukupi Pak. Yang penting ya kita berusaha ya kita kerja. Tak ada harta peninggalan yang dimiliki, pekerjaan ini menjadi satu-satunya tumpuan hidup Alfiana dan suaminya. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda berikut, karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, kue cucur merupakan kue tradisional masyarakat Sulawesi Utara. Kendati mudah ditemukan di banyak tempat, namun pembuatan kue tradisional ini membutuhkan keterampilan tersendiri, sehingga kue ini bisa dijadikan penganan yang menghasilkan cuan. Di kalangan masyarakat Sulawesi Utara, cucur adalah kue tradisional yang digemari, namun tidak semua orang punya keterampilan khusus dalam menghasilkan rasa yang lezat dan khas. Karenanya, dengan modal resep kue cucur dari sang mertua, seorang ibu rumah tangga di Desa Kumelembuai, Kota Tomohon bernama Sherly Pitoy terus konsisten menjadi pelaku usaha pembuat dan penjual kue cucur setiap hari. Mulai konsisten sejak 2016, Sherly awalnya hanya menjual kue cucur di pasar tradisional. Seiring makin banyaknya konsumen yang mengenal kue cucur buatannya, Sherly mulai menggarap penjualan konsep live cooking. Live cooking ini semacam layanan langsung di rumah konsumen, di mana tim Sherly hadir dan memasak sekaligus menyajikan langsung kue cucur ke peminatnya. Kini penjualan kue cucur telah menjadi penopang utama hidup ekonomi keluarganya. Meski penjualan tak selalu ramai setiap hari, namun Sherly mengaku rata-rata bisa menjual 600 hingga 700 buah kue cucur per hari. Satu kue cucur dihargai Rp2.000.
Sedangkan untuk penjualan live cooking berdasarkan pesanan dengan minimal order Rp1 juta. Kami ini menggoreng cucur dan apang merah, jadi situlah sudah membantu perekonomian kami secara keluarga dan tentunya boleh ya menjadi berkat lah bagi orang lain. Resep cucur ini sehingga banyak diminati. Ya, ketika membuat cucur ini orang bilang gampang-gampang susah. Ada yang langsung jadi ketika digoreng, ada yang belum jadi. Dan tentunya yang orang utamakan di sini dia pe rasa, juga dia pe kualitas pun kebersihannya. Shirley menyebut tidak ada resep khusus untuk cucur yang diproduksinya karena bahan baku utamanya ialah tepung beras, tepung terigu, dan gula merah. Namun untuk bisa menghasilkan kue cucur yang lezat harus disertai hati yang gembira dan pikiran positif. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, dalam waktu dekat akan melakukan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pejabat yang ditunjuk nantinya diwajibkan harus tahu mengaji. Usai dilantik sebagai Wali Kota Gorontalo pada Februari 2025, Adhan Dambea dalam waktu dekat akan melakukan rotasi jabatan di seluruh organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Dambea kepada sejumlah wartawan menyebut rotasi jabatan akan dilakukan secara profesional, namun wajib melalui sejumlah penilaian. Hal ini penting dilakukan mengingat ada pejabat yang dalam penilaian tidak melaksanakan tugas secara maksimal. Selain memiliki kriteria dan kapasitas, pejabat yang akan diangkat wajib bisa mengaji sebagai syarat utama. Pokoknya setiap pejabat yang nantinya, kan mereka nanti akan job bidding kan, job bidding segala macam kan, semua eselon 2 kan ikut job bidding kan. Nah kalau sudah ikut job bidding segala macam, harus belajar mengaji. Kalau tidak tahu mengaji, biar ikut job bidding ya, tidak usah lanjut. Wali Kota Gorontalo berharap kebijakan ini dapat mendorong lingkungan pemerintahan yang religius. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, hadir dengan konsep outdoor, tempat santai bernama Sunbay di kawasan Megamas Kota Manado menjadi tempat favorit baru bagi warga yang hendak menghabiskan waktu santai di sore hingga malam hari. Kawasan ini ramai dikunjungi terutama oleh kalangan anak muda. Berada di pantai kawasan Megamas Kota Manado, satu lagi tempat santai favorit bagi kaula muda. Nama tempatnya Sunbay. Sebuah tempat nongkrong outdoor bagi para pengunjung yang hendak santai maupun yang ingin menghabiskan waktu di kala senja. Di lokasi ini ada belasan pelaku UMKM yang berjualan dengan konsep food truck yang menjajakan minuman serta makanan ringan yang bisa dinikmati di alam terbuka. Kalau konsep lebih ke food truck, tapi food truck yang konsernya itu di coffee shop. Jadi kebanyakan di sini sebenarnya teman-teman itu sudah punya outlet coffee shop, tapi mereka bikin konsep yang bisa lebih mobile seperti itu. Nah, dengan adanya konsep coffee shop artinya karena tempat ini kan hanya temporary juga. Jadi karena temporary kita juga itu alasan kenapa kita pakai food truck agar supaya dia bisa berpindah-pindah. Sewaktu-waktu mungkin ada kegiatan atau digunakan oleh pemerintah itu bisa lebih mudah untuk mobilisasi. Di Sunbay ini terdapat banyak pilihan menu di setiap food truck dengan menu utama minuman kopi berbagai varian sehingga pengunjung bisa memilih sesuai selera masing-masing. Kuliner ringan pelengkap seperti pisang goreng, roti bakar, dan kue tradisional juga tersedia di lokasi ini. Trip di Sunbay ini lebih ke kalangan anak muda ya. Dari segi menu, rasa, kami lebih mendekatkan ke pasar anak muda. Nah, untuk produk yang dijual apa saja untuk makanan maupun minuman? Untuk di Good Trip sendiri yang dijual itu kopi pasti. Dan juga ada minuman non-kopi. Tapi untuk makanan mungkin belum, cemilan ada cemilan. Membantu teman-teman UMKM lain juga untuk titip jual di sini.
Sore hari adalah tempat terbaik untuk bersantai di tempat ini karena selain pemandangan pantai yang memanjakan mata, pengunjung bisa menikmati momen kala matahari terbenam atau sunset. Nongkrong sama adik sama suami. Oh oke. Apa yang membuat Anda tertarik untuk nongkrong di sini? Pertama suasananya ya, karena tempatnya kan juga terbuka, jadi udaranya masih lebih fresh gitu, lebih segar. Kalau di kafe biasa kan mungkin mainstream lebih sumpek ya, karena banyak orang, terus banyak asap rokok. Terus di samping itu kita sering suka gitu lihat sunset, jadi bisa menikmati kopi, pisang goreng, cemilan sambil lihat sunset dengan udara yang segar. Plus mungkin lebih murah kali ya harganya, makanan-makanan di sini lebih variatif dan harganya lebih terjangkau. Dengan daya tarik keindahan pantai dan konsep tempat santai terbuka, Sunbai selalu ramai dikunjungi warga. Jika cuaca cerah, omset para pelaku usaha di lokasi ini mencapai jutaan rupiah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.